Salahuddin kecil merintih kesakitan. Apa kata bapaknya? Tidak layak bagi seorang calon pembebas Baitul Maqdis menangis dan merasa sakit. Karena apa? Muslim semuanya apa? Dibunuh. Perempuan-perempuan tahukah nasibnya bagaimana? Oleh orang-orang Mongol, dada muslimah itu diikat dengan tali, kemudian ditarik. Insya Allah, kalau orang yang belajar sejarah umat Islam dari mulai masa kenabian, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, sampai masa Daulah Umayyah, kemudian Daulah Abbasiyah, dan terakhir Daulah Utsmaniyah, dia akan melihat dengan jelas bagaimana cara membangun kebangkitan. Dia tahu rambu-rambunya, kemana umat ini, apa yang pertama kali harus dimulai untuk merintis kembali jalan kemuliaan dan kejayaan. Orang yang tidak paham tentang sirah, tentang tarikh, dia nggak tahu. Coba lihatlah kepada sejarah kita. Pada abad keempat Hijriah, berarti tahun 400-an, pasukan salib saat itu dipimpin oleh Prancis dengan jumlah pasukan sekitar 1 juta tentara, luar biasa besarnya. Indonesia saja pasukannya tidak mencapai seperti itu. Indonesia hanya kurang lebih 400 ribuan. Jumlah pasukan sebesar 1 juta menyerbu Palestina. Palestina yang selama 300 tahun dikuasai dan dipimpin oleh Islam, kemudian lepas. Tahu apa yang terjadi di sana pada saat itu? Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang Islam dibantai habis. Sejarawan Barat mengatakan kuda-kuda kami berenang di atas genangan darah. Berapa lama Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum salibis? Selama hampir 1 abad, 92 tahun. Sebuah masa yang sangat panjang. Lalu selama 92 tahun itu, apakah orang-orang Islam tidak berdoa? Apakah sultan-sultan yang ada tidak berupaya untuk merebut kembali Baitul Maqdis? 92 tahun, masa sangat panjang. Ini bisa memakan 3 generasi. Setidaknya 3 generasi. Dan pada saat seperti itu, lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tahukah kalian bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dididik oleh bapaknya? Bapaknya punya cita-cita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Cita-cita ini tidak mungkin lahir seketika dalam diri bapaknya. Tentu dia mewarisi cita-cita itu dari kakeknya. Jadi 3 generasi dari kakeknya, bapaknya, kemudian baru bisa diwujudkan oleh cucunya, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Bagaimana dia dididik?
Kalau bapaknya sedang menggendong Salahuddin kecil, digendong di apa? Di pundaknya. Begitu berhenti di satu tempat, mau diturunkan, bukan seperti kita apa? Pegang badannya, lalu apa? Diletakkan. Tetapi apa? Langsung dilemparkan. Bruk gitu. Ke atas tanah. Salahuddin kecil merintih kesakitan. Apa kata bapaknya? Tidak layak bagi seorang calon pembebas Baitul Maqdis menangis dan merasa sakit karena apa? Jatuh dari atas. Seperti itu dididik. Kalau sekarang mungkin dianggap apa? Kekerasan kepada anak. Begitu Salahuddin dididik. Semenjak kecil dia terus apa? Dimotivasi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dia dikenalkan dengan pedang, kuda, panah, tombak, strategi militer itu diasah terus-menerus secara keras dan disiplin. Dan melalui tangan Salahuddin dan generasinya, Baitul Maqdis bisa dibebaskan. Kita juga pernah mengalami hal yang lebih tragis dari sekarang. Ketika Mongol atau Tartar muncul di dunia pada abad pertengahan, semua bangsa-bangsa yang ada pada saat itu merasa ketakutan. Karena tidak setiap kota pun yang dilewati oleh Mongol melainkan hancur lebur. Tahukah apa yang dialami oleh orang-orang Muslim di Samarkand, di Bukhara, di Turmut, Asia Tengah? Itu luar biasa. Muslim semuanya apa? Dibunuh. Perempuan-perempuan, tahukah nasibnya bagaimana? Oleh orang-orang Mongol, dada muslimah-muslimah itu diikat dengan tali. Kemudian ditarik. Wanita-wanita yang hamil semuanya apa? Dibelah perutnya, dikeluarkan janinnya. Hancur Asia Tengah. Kemudian Mongol apa? Masuk ke Baghdad. Sebelum masuk saja orang-orang di Baghdad sudah gemetaran, ketakutan. Banyak dari mereka yang ingin pergi dari Baghdad. Akhirnya Baghdad jatuh. Selama 40 hari Baghdad menyala dengan api. Semua kota Baghdad hancur. Istana, rumah hancur, dibakar. 40 hari tidak padam. Kata Imam Ibnu Katsir, 800.000 sampai 1 juta Muslim tewas dibantai. Yang masih selamat sembunyi di antara mayat-mayat yang ada setelah 40 hari bangun, gitu kan? Itu seperti apa? Dianggap seperti orang yang bangun dari kematian dalam keadaan gila melihat hancur leburnya kota Baghdad. Warisan kebudayaan dan peradaban juga dihancurkan. Buku-buku semuanya dibakar, dilemparkan ke sungai Tigris. Negara-negara atau wilayah-wilayah yang ada di sekitar Baghdad, di sekitar Irak ini mendapat imbasnya. Muncul wabah karena mayat di mana-mana. Terjadi wabah. Orang-orang di Syam, di Yordan, di Suria ini menderita penyakit yang diakibatkan wabah yang muncul dari mayat-mayat yang tidak terurus itu. Bau busuk dari Irak sampai ke Syam itu ada ratusan atau ribuan kilo. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang bisa mengalahkan
pasukan Tartar atau Mongol itu. Generasinya Mudhafar Qutus. Tahukah kita bagaimana generasi ini dididik? Pasukan yang telah mampu menghancurkan Mongol dalam perang Ain Jalut. Ini bagaimana mereka dididik? Tidak pernah mereka dididik dengan santai, banyak istirahat, banyak tidur. Tidak. Ini dipilih dari pemuda-pemuda pilihan. Setiap hari mereka belajar tentang syariah. Mereka didisiplinkan lisannya agar bisa berbicara bahasa Arab secara fasih. Selalu berlatih berkuda, bermain pedang, strategi militer. Inilah pasukan yang kemudian bisa mengalahkan Tartar untuk selamanya, mengakhiri ekspedisi Tartar di dunia Islam. Generasinya Mudhafar Qutus. Bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Bizantium atau Konstantinopel? Cita-cita itu tidak dibangun dalam sehari semalam, tetapi sudah ditanamkan oleh bapaknya oleh kakeknya. Ini menjadi cita-cita yang sangat panjang, memakan ratusan tahun. Bagaimana Muhammad Al-Fatih mewujudkan mimpi itu? Setiap hari dia berpikir bagaimana meriam-meriam ya, itu bisa dekat ke benteng Konstantinopel. Itu dilakukan percobaan berkali-kali. Gagal, tapi tidak berhenti. Sampai pada akhirnya benteng paling kuat di dunia pada zaman itu, Konstantinopel atau Bizantium Barat ya, bisa ditaklukkan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Di sini penting kita belajar sirah. Belajar tentang tarikh. Orang seringkali terpaku pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dan gagal menarik pelajaran-pelajaran dan hikmahnya. Sayangnya pelajaran tarikh dan sejarah ini pelajaran yang dianaktirikan, tidak dianggap penting. Apalagi di dalam di sekolah kita. Tidak dipandang sebelah mata pelajaran tentang tarikh dan sirah. Apa sih itu? Itu bisa dibaca sendiri selesai. Padahal tidak seperti itu. Ketika kita mempelajari tarikh, sesungguhnya kita tengah belajar sunnah-sunnah Allah di alam kenyataan. Karena waktu kita dibatasi, saya cukupkan sekian. Kalau ada diskusi dan soal jawab, saya persilahkan.